Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Melati semua. Kembali lagi ke Health Talks episode ke-12, podcast ke-12 pada hari ini, yaitu tentang tips sehat bagi penderita diabetes mellitus di bulan Ramadan. Perkenalkan, saya Dr. Yusufa Ibnu Sinastiawan yang hari ini akan memandu podcast kita yang ke-12. Dan di hari ini, alhamdulillah kita kedatangan pembicara kita, tamu podcast kita yang luar biasa, muda, dan yang pastinya energi. Betul dokter? Ya. Ya. Hari ini kita akan kedatangan yaitu dokter internis, yaitu spesialis penyakit dalam kita, Dr. Iwal Reza Ahdi, spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu yuk, Sobat Melati. Dokter? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Dokter Yusufa. Kabar baik ya dok ya. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah dokter. Jadi perlu kita ketahui Sobat Melati semua bahwa dokter Iwal ini adalah dokter internis yang berpraktik di klinik utama Bunga Melati ya dok? Iya. Itu di mana dokter klinik utama Bunga Melati? Di Jalan Welirang di Kota Malang. Di Jalan Welirang, lebih tepatnya Jalan Welirang nomor 27. Ya dok ya. Iya. Dokter hari apa prakteknya? Saya berpraktek Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, jam berapa dok? Antara jam 3 sampai jam 5 sore. Jam 3 sampai jam 5 sore. Ya. Oke. Sedangkan untuk hari Jumat saya pagi. Hari Jumatnya pagi? Ya, jam 9 sampai selesai. Jam 9 sampai selesai? Ya. Baik dok. Dokter, kesibukannya apa dok sekarang ini? Alhamdulillah kok bisa nyempatkan waktu dok di balik sibuknya waktunya dengan ini. Bagaimana dok? Ya, terima kasih Dokter Yusufa. Ya. Salam sehat Sobat Melati. Ya. Saya sehari-hari ya sibuk dengan melakukan edukasi ya. Edukasi dok. Edukasi ya kepada masyarakat dan juga kepada pasien-pasien ya, terutama pasien yang ada di klinik utama Bunga Melati. Baik dok. Dan akhir-akhir ini saya juga disibukkan oleh persiapan untuk menjelang bulan puasa Ramadan, di mana saya melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada salah satunya di podcast ini Baik. mengenai diabetes. Baik. Sesuai tema pada hari ini dok, itu yaitu tips sehat bagi penderita diabetes mellitus di bulan Ramadan. Kira-kira dok ya, sebenarnya untuk penderita diabetes sendiri, apa sih dok kira-kira persiapan yang dibutuhkan untuk menyiapkan Ramadan bagi penderita diabetes? Baik, bagi penderita diabetes mellitus itu pada bulan Ramadan ini merupakan momen yang penting ya. Momen yang penting karena apa dok? Karena di bulan Ramadan ini mereka harus mempersiapkan lebih awal, lebih dini terkait dengan puasa Ramadan. Karena kita tahu bahwa puasa Ramadan di mana mereka harus menahan makan dan minum ya, sampai nanti dia menjelang maghrib. Sedangkan pada pasien dengan diabetes mellitus sendiri, konsumsi terhadap cairan, terhadap makanan maupun minuman itu merupakan hal yang penting. Sehingga kalau misalkan kita tidak mempersiapkan sejak dini, bagaimana tentang persiapan mereka pada bulan Ramadan, itu akan menyebabkan pasien akan jatuh ke kondisi tertentu, yang mana mungkin bisa menyebabkan kondisi fisik maupun kondisi puasa juga akhirnya tidak terlaksana dengan optimal. Kalau kondisi seperti itu dok, kalau pada penderita diabetes sendiri, kita balik lagi dari awal dok, otomatis kan ada sahur dok ya. Ada nggak sih dok mungkin hal khusus yang harus disiapkan untuk penderita diabetes saat sahur? Mungkin makannya atau berapa banyak porsinya atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih dokter. Jadi ada 4 hal sebenarnya yang harus kita persiapkan ya terkait dengan puasa pada saat kita pasien diabetes itu menjalani ibadah Ramadan. Yang pertama adalah mereka itu harus tahu resiko jika mereka melakukan puasa Ramadan. Resiko buat berpuasa ya. Nah, resiko puasa Ramadan ini itu ditentukan oleh dokter ya. Jadi dokter, baik dokter layanan primer maupun dokter spesialis itu bisa menjelaskan kepada pasien itu apakah pasien itu termasuk resiko rendah
Waduh, syukur. sedang atau tinggi. Oh, itu ada golongannya dok ya? Risiko Betul. rendah, sedang, tinggi. Ya. Itu bagaimana dok untuk membedakannya rendah, sedang, dan tingginya? Nah, nanti itu ada semacam dokter akan melakukan semacam interview, beberapa Baik, pertanyaan terkait dengan apakah pasien itu tergolong klasifikasi ringan, sedang, risiko ringan, sedang, atau berat untuk melaksanakan puasa. Baik. Nah, di antaranya form tersebut nanti akan di total nilainya, di mana nilainya dia 1 sampai 3 tergolong ringan, Oh, kemudian sedang dan berat, seperti itu. Nah, ketika pasien sudah terklasifikasi ringan, sedang, dan berat, ini memiliki persiapan sendiri-sendiri, dokter. Oh, baik. Ya. Jadi Kalau terkait ringan dok, kalau mungkin dari yang ringan dulu dok, itu Baik. seperti apa dok? Ya. Silakan. Terkait dengan kondisi ringan, itu Ya. nanti pasien tetap bisa melaksanakan puasa. Bisa puasa. Betul. Baik. Dengan tetap mengkonsumsi obat-obatan diabetes, Oke. ya. Itu obat diabetesnya tidak terbatas obat minum atau insulin dok? Ada perbedaan nggak kira-kira? Terdapat perbedaan. Bahkan mungkin kalau kita lihat dari form tersebut, mungkin kalau misalkan dia insulin mungkin sudah termasuk golongan minimal sedang. Ya, Jadi kalau sedang. ya kalau misalkan cuman obat diabetes minum itu atau obat oral itu ringan. Oh berarti saya potong dok ya. Berarti seumpama pasien tersebut sudah disuntik atau sudah sering injeksi atau insulin, itu sudah masuk kriteria sedang. Ya, sedang atau mungkin berat. Sedang atau berat. Ya, tergantung dari item-item pemeriksaan yang lain. Berarti untuk yang kategori yang kriteria yang ringan itu hanya yang konsumsi obat saja. Betul. Oh. Jadi ringan itu hanya mengkonsumsi obat, dan itu pun juga yang antara 1 sampai 2 obat, dan Baik. obatnya juga tidak multiple. Tidak banyak. Oh, tidak banyak. Betul. Hanya minum satu golongan obat. Ya. Oh, baik. Nah, setelah kita melakukan penentuan resiko, Baik, ya, kita menentukan apakah dia ringan, sedang, atau berat. Baik. Maka yang selanjutnya adalah bisa melaksanakan puasa sesuai dengan anjuran dokter. Oh. Nah, ini kenapa dokter? Jadi puasa itu harus sesuai dengan anjuran dokter untuk mencegah poin yang ketiga, karena akan muncul potensi untuk jatuh kondisi kegawatan. Kondisi gawat pada saat berpuasa. Betul. Oh, baik. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu apa itu tanda-tanda kegawatan, maka kita akan langkah keempat, yaitu Kapan? kita harus tahu kapan harus membatalkan puasa. Oh, boleh batal puasanya Betul. dok ya. Betul. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya puasa itu kan sebenarnya ada keringanan ya dokter ya. Baik, kalau kita tinjau dari segi agama Islam, bahwa sebenarnya puasa itu tidak memberatkan bagi mereka yang tidak mampu atau kondisi sakit. Itu sebenarnya diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa, ya, dengan mengganti di lain hari atau membayar fidyah. Membayar fidyah dok ya. Nah, masalahnya dok, masalahnya kita di Indonesia ini sebagian besar Muslim. Kalau kita tanya hampir setiap pasien atau masyarakat, katakanlah dia sakit, seberapa sakitnya, kalau misalkan bulan puasa ya puasa. Nah, Betul. oleh karena itu kita tanggung jawab bagi para tenaga medis untuk mengedukasi hal ini. Seringkali kan memang yang jadi permasalahan, terutama kan diabetes sendiri sering lansia dok. Betul. Lansia kan cenderung lebih apa istilah Jawa itu dok? Totok ya dok ya untuk puasa. Berarti biasanya lebih saya nggak mau batal, saya mau puasa. Ya. Berarti itu menjadi apa dok? Kesulitan tersendiri ya dok ya? Nakes ya dok. Ya. Kesehatan. Ya. Jadi oleh karena itu maka penting ya bagi setiap penderita diabetes untuk mengonsultasikan selalu kepada dokternya terkait dengan perencanaan puasa ini. Perencanaan puasa. Betul. Dengan perencanaan puasa ini nanti dokter bisa menentukan langkah-langkah dan tips apa yang perlu dan penting untuk dilakukan. Baik dok. Kalau begitu tips-tipsnya apa dulu dok? Baik dari mungkin ada tips-tips khusus untuk baik dari sahurnya dok, kemudian dari mungkin persiapan untuk tidurnya atau bukanya nanti. Bagaimana? Ada tips-tips khusus nggak dok? Baik. Untuk Ya, yang tips-tips yang pertama, yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pada saat sahur. Nah, kita runut aja dok, biar baik. Sahur. Pada saat sahur, pastikan konsumsi cairan cukup. Ya, konsumsi cairan harus cukup. Betul. Berapa ada batasan dok? Mungkin berapa
gelas, berapa apa? Ya, secara secara umum itu bisa 1 sampai 2 gelas pada saat dia 1 sahur. sampai 2 gelas. Gelas normal ya sekitar 300 sampai 500 cc. Hanya air putih atau bisa dicampur air konsumsi mungkin isotonik, air gula dan Ya, sebagainya? sebenarnya kalau misalkan pada kondisi sahur kita lebih mempersiapkan terhadap cairan. Cairan. Jadi sebagian besar kita anjurkan untuk air putih. Air putih, baik. Betul. Ya, kemudian boleh dengan dikonsumsi beberapa susu, cairan susu, Susu dok ya. tetapi jangan mengkonsumsi kopi atau kafein. Kopi atau kafein. Ya. Kenapa dok? Nah, nanti dengan kopi atau kafein menyebabkan akan menimbulkan sering kencing dan akan rentan terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, ini penting ya teman-teman sobat melatih semua, bahwa kalau saat sahur dari dokter Iwal menganjurkan jangan minum kopi. Takutnya nanti sering kencing. Kalau sering kencing kurang cairan dok ini. Betul. Oh betul, baik. Terus dok ada lagi tips yang lain? Ya, untuk makanan bagi penderita diabetes itu Dok. usahakan mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks ya. Jadi Karbohidrat kompleks itu apakah murni nasi atau ada pengganti selain nasi dok yang boleh? ya boleh nasi, ya karbohidrat boleh nasi, roti, Nasi, roti. ya atau kentang, Kentang. ya kemudian ada beberapa protein juga yang harus Oke, dikonsumsi. berarti karbohidrat sudah nasi, kentang, boleh dok ya? Boleh, ya. Terus proteinnya dok kira-kira? Nah, untuk proteinnya bisa dengan daging, kemudian Daging. Red meat ayam. atau daging boleh berlemak atau tidak dok kira-kira dok? Ya, boleh berlemak, Boleh tapi berlemak. memang lemaknya harus dibatasi ya. Oh baik. Lemaknya dibatasi karena lemak memang penting juga untuk pasien dengan diabetes. Konsumsi lemak sekitar 10-20% penting ya. Jadi untuk protein bisa konsumsi protein yang berlemak tapi hanya 10-20% Ya. lemaknya. Baik. Ya. Kemudian protein, Karbohidrat, protein dok, Ya, sampo kemudian sudah. Serat, Ya. oke baik. serat bisa didapatkan dari sayur ya. Sayur bisa dok. Sayur, kemudian buah juga bisa. Buah juga bisa. Ya. Nah, biasakan untuk yang sahur itu buah yang berair yang segar. Buah berair yang segar. Ya, bisa contohnya semangka, Semangka bisa, dok. pepaya, Pepaya. Buah naga boleh, pisang, dok? boleh, Boleh, ya. buah naga, baik. Semangka, pepaya, buah naga Ya, boleh dok. ya. Kemudian juga ada semacam kekhawatiran ya dari para penderita diabetes itu, dok kenapa kita harus memakan buah, sedangkan jangan-jangan nanti gulanya malah tinggi, Oh, kan iya. seperti itu kan ya. Nah, Itu gimana dok? Nah, Ada nggak ya dok? Kira-kira kalau kita makan buah, mungkin bagi penderita diabetes, gulanya langsung naik, ada dok buah seperti itu? ya jadi sebenarnya buah itu tetap harus perlu dikonsumsi para penderita diabetes. Baik, buah perlu Ya, dok ya. karena yang dikandung daripada gula di buah itu adalah fruktosa, di mana akan mudah dicerna dan penting untuk tubuh. Oh. Berbeda dengan jus, di mana jus itu sudah ada campuran glukosanya, atau campuran gula padat. Oh ini penting dok ya, berarti konsumsi buah untuk orang penyandang diabetes pada saat sahur boleh buah apa saja, Ya, karena buahnya mengandung fruktosa karena gula alami. betul. Gitu, dok ya. Dan Kalau ditambah kental manis ya nggak boleh dok. ya itu yang nggak boleh. Jadi istilahnya kalau ada buah langsung dikonsumsi secara segar itu, dokter. Oh iya, seringkali kan orang kita kan kalau buat jus dok, itu kan pasti es, air, Ya. kental manis, gula dikasih Iya. lagi terus kan itu. Oke. Baik baik dok. Baik, tadi kan sudah karbohidrat sudah dok, protein sudah, serat sudah. Ada lagi dok tambahan mungkin vitamin atau apa? Ya, jadi setelah serat dan juga konsumsi protein karbohidrat, yang tidak kalah pentingnya adalah obat-obatan itu sendiri. Baik. Nah, jadi ada beberapa obat yang dikonsumsi pada saat sahur dan Ada obat yang dikonsumsi saat sahur. betul. Nah, itu memang nanti dokter itu akan mengatur obat-obatan yang sehari-hari dikonsumsi pada saat sebelum puasa. Oh baik. Untuk diatur pada saat puasa, karena kan nggak mungkin dok kita akan minum betul. atau makan pada saat tengah hari. Oleh karena itu dokter akan mengatur obat-obatan mana yang diminum pada saat sahur. Oh. Nah, untuk terkait dengan Mungkin ini dok, mungkin kita bisa membahas sedikit lagi yang dari sahur dok ya. ya, Obat yang bagi penyandang diabetes mungkin yang minum obat satu obat dok, itu bagaimana dok? Kalau satu obat misalnya, atau satu atau dua obat itu bagaimana dok? ya baik. Tergantung dari jenis obatnya. Ya. Baik. Kalau obat-obatan itu obat-obatan yang diminum pagi, seperti pagi. contohnya ya
glimepirid ya, Glimepirid, baik. glibenclamid, Glimepirid, glibenclamid, liquidon. liquidon. Ya, obat-obatan yang diminum pada saat pagi, pada sebelum berpuasa, Baik dok. itu dianjurkan diminum pada saat berbuka. Saat berbuka dok. Betul. Kenapa Nah. dok kok itu di saat berbuka? Iya, karena kan kita nanti akan menjalani puasa di mana kita tidak akan mendapatkan intik pada saat siang dan sore hari. Nah, pada saat kondisi itu akan rentan terjadi kondisi gula darah rendah, dokter. Jadi obat-obat tadi itu memang obat-obat yang cenderung menurunkan gula itu lebih Betul. cepat dok ya. Betul. Jadi harapannya disarankan saat setelah berbuka. Berbuka. Kalau sebelum berbuka, sebelum berbuka. Kalau saat sahur dong? Kalau saat sahur untuk obat-obatan contohnya seperti metformin, Metformin ya, dok ya, metformin. akarbuse, itu bisa dikonsumsi pada saat sahur. Pada saat sahur. Ya. Jadi sobat lagi semua, kita harus tahu bahwa dari Dr. Iwal menyatakan bahwa kalau sebelum sahur kita bisa minum, saat sahur ya dok ya, kita bisa minum metformin atau akarbuse. Betul. Ya. Lalu setelah berbuka kita bisa minum glimepirid, glibenclamid atau liquidon. Ya. Gitu dok. Untuk insulin dok, kira-kira. Nah, kalau insulin memang perlu pengawasan khusus ya. Baik. Biasanya Jadi- kan ada insulin kan diberikan, kadang ada yang 3 kali, ada juga yang diberikan malam hari. Kalau kondisi saat puasa bagaimana kira-kira? Ya, untuk insulin yang diberikan 1 kali pada saat malam hari, ya, untuk insulin jangka panjang, Jangka ya, panjang. yang hanya disuntikan 1 kali itu tetap disuntikan malam hari, Tetap malam hari. tetapi jamnya agak mungkin dimajukan mendekati pada saat berbuka. Jadi istilahnya setelah taraweh itu boleh diinjeksikan. Berarti sobat melati memang insulin itu ada beberapa jenis dok ya. Betul. Jadi ada yang diberikan 3 kali, ada yang 1 kali. Biasanya yang 1 kali pada sebelum tidur, ini dimajukan ke mendekati setelah berbuka. Betul. Gitu. Nah, tetapi untuk injeksi insulin yang diberikan 3 kali, Rutin 3 kali. rutin dok. 3 kali, tentunya yang dosis siang hari atau tengah hari itu kita kurangin. Jadi Dikurangin. cukup diberikan suntik injeksi insulin 2 kali. Berarti untuk yang biasa diberikan 3 kali cukup jadi 2 kali. Ya. Apakah dosisnya dinaikkan atau tidak dok? Ya. Kira-kira? Itu tergantung dari dokternya ya yang Oh, menilai baik. kondisi klinis saat itu. Jadi tidak bisa kita pastikan, tapi yang pasti kalau misalkan ada pengaturan dosis nanti akan disampaikan pada saat kontrol ya atau evaluasi di klinik. Oh, baik, dok. Nah, misal dok, ini mendekati imsak, terus kemudian yang bersangkutan, "Duh, kok lupa imsak ya? Lupa mau sahur. Saya minum aja deh obatnya." Nah, kira-kira dok, efeknya minum obat bagi penderita diabetes tanpa sahur gimana dok kira-kira? Apakah aman dok? Boleh nggak dok kira-kira? Itu Nggak kan boleh. sering dok kira-kira. Iya. Ya, saya kira tidak boleh ya. Nggak boleh. Saya kira tidak boleh. Untuk misalkan kalau misalkan mendekati sahur, memang Betul. sahur itu harus diakhirkan ya, mendekati Betul, imsak. betul. Nah, kalau misalkan istilahnya sampai telat Kelewatan, bangun ya, kelewatan, betul. sebaiknya obat tidak dikonsumsi. Mending tidak konsumsi obat agar gula darah lebih tinggi, relatif lebih tinggi, Baik, dok. sehingga nanti menjelang jalannya Berbuka. puasa Oh iya, jalan puasa. itu gula darah tidak drop, ada tidak turun. Nah, tetapi kalau misalkan pada pasien dengan resiko tadi ya, Resiko sedang ya, dan dok ya? Sedang dan tinggi. sebaiknya tidak melaksanakan puasa. Oh, baik. Berarti bagi sobat melati semua yang mungkin pas itu telat sahur, kalau yang risiko yang ringan dok, itu boleh berpuasa asal obatnya jangan diminum. Betul. Gitu. Kalau yang risiko sedang dan risiko tinggi, sarannya jangan berpuasa. Iya. Gitu. Berarti kalau sahur sudah, berbuka sudah, lalu ini dok, kira-kira dok, pada orang yang risiko sedang itu boleh berpuasa? Ya, boleh. Boleh. Kalau seumpama ternyata dalam berpuasa di tengah-tengah jam 11 atau jam 12, terus tiba-tiba ada gejala-gejala yang mengarah ke kondisi gawat, mungkin nggak dok kira-kira? Sangat mungkin ya. Itu apa aja dok kira-kira dok, kondisi-kondisi itu? Baik. Jadi pada saat menjalani ibadah puasa, kita harus tahu yang poin ketiga tadi. Poin ketiga dok, yaitu gejala-gejala atau kegawatan yang mungkin muncul pada saat puasa. Oke, baik. Ya, jadi ada 2 kemungkinan kegawatan yang muncul saat puasa. 2 kemungkinan dok ya? Yang pertama yang paling sering dokter itu adalah gula darah rendah. Gula darah rendah dok, Ah. gula darah. Betul. Berapa Bagi- dok gula darahnya yang gula darah rendah? Ya, bagi yang mempunyai alat cek gula itu Cek gula yang di tangan, dok, ya? Betul. Itu gula darahnya kurang daripada 70.
kurang dari 70 miligram dok. per desiliter ya. Tanda-tandanya dok, kira-kira kalau kondisi-kondisi itu terjadi? Ya. Nah, bagi yang mungkin tidak mempunyai alat ya dokter ya, akhirnya kita bisa mengetahui gejala-gejala apa yang mungkin Ya. gula darah rendah itu. Ya, Nah, baik. yang pertama adalah yang pasti lemas ya, Lemas, dok, letih ya, Lemas, letih. kemudian apa namanya keringat dingin, Keringat dingin ya, dok, kemudian apa itu namanya mungkin juga pusing ya, pusing dok ya, pusing, pandangan kabur. Pandangan kabur. Kalau yang berat bisa sampai pingsan. pingsan. Berarti kalau untuk yang kondisi bahaya, untuk orang-orang diabetes dok, kalau kondisi gulanya turun di bawah 70 dok ya, Betul. kondisinya ada lemah, letih, terus pusing, Betul. terus kemudian berkeringat juga dok ya. Ya. Baik, baik. Itu harus dibatalkan dok ya? Harus dibatalkan saat itu juga. Saat itu juga. Nah, ini dokter, penting juga kita tahu sebenarnya kapan sih sebenarnya perlu untuk melakukan cek gula. Oh iya. Nomor satu faktornya adalah paling sering tuh kan kita khawatir ya, pas itu khawatir nanti kemungkinan gula darah drop sehingga dia makanlah banyak pada saat dia sahur. Oh saat sahur makannya berlebihan. Betul. Betul dok. Makan dia berlebihan sehingga pada saat siang hari